saya Andi Nuraini Putri Utami, NIM 2018-31069, Sistem Pendukung Keputusan Kelas F. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan metode Topsis. Pertama, pengertian dari metode Topsis. Topsis adalah salah satu metode pengambilan keputusan yang pertama kali diperkenalkan oleh Yon dan Wan tahun 1981. Topsis didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih atau terbaik tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dan solusi optimal. Nah, tahapan metode Topsis yang pertama itu membuat matriks keputusan yang ternormalisasi, yang kedua itu membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot, yang ketiga membuat matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif, yang keempat menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks sosial ideal positif dan matriks sosial ideal negatif. Yang kelima itu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif, di mana ada decision matrix D dan yang kedua ada dengan XIJ. Adapun rumus penyelesaian metode Topsis. Yang pertama itu membangun normalisis decision matrix elemen RIJ dari hasil normalisasi decision matrix R dengan metode Euclidean range of a vector. Nah, rumusnya sebagai berikut. Yang kedua itu membangun wechat normalisasi decision matrix solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- dan dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi YIJ, yang dimana rumusnya sudah tercantum. Yang ketiga itu menentukan matriks solusi ideal dan matriks sosial ideal negatif. Nah, adapun rumusnya yang sudah ditentukan. Yang keempat itu menentukan jarak antara nilai alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks ideal negatif. Jarak antara AI dengan solusi ideal positif dan jarak antara alternatif AI dengan solusi ideal negatif. Yang kelima itu menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif, yang dimana rumusnya sudah dicantumkan. Nilai preferensi untuk setiap alternatif merupakan hasil akhir dari perhitungan metode Topsis. Semakin tinggi nilainya, maka alternatif tersebut merupakan alternatif yang telah diinginkan. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Berdasarkan kartu terdiri dari penerima kartu sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sejahtera, dan kartu keluarga sejahtera. Maka untuk analisa contoh kasus hanya diambil untuk penerima kartu Indonesia Pintar. Tahapan untuk perhitungan manual pada metode Topsis adalah yang pertama itu penentuan alternatif. Kita mengambil 3 contoh dari data penduduk yang dimana terdiri Muhammad Hairul, Aminah, dan Abdullah. Yang kedua itu penilaian alternatif berdasarkan kriterianya yang sudah kita cantumkan, ada Muhammad Hairul, Aminah, dan Abdullah. Selanjutnya kriterianya itu yang penilaian alternatif kita ubah menjadi matriks 3x4. Yang ketiga itu memberikan bobot persentase yang dimana C1 itu nilainya 1, C2 itu nilainya 0,5, C3 nilainya juga 0,5, dan C4 itu nilainya 1. Nah, langkah-langkah perhitungan metode Topsisnya sebagai berikut, yang dimana RIJ-nya sama dengan XIJ per E sigma MI sama dengan 1 X pangkat 2 IJ. Berdasarkan persamaan 1, maka dihitung nilai normalisasinya alternatif berdasarkan kriterianya, yang dimana X1-nya 4 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 16 ditambah 25 ditambah 16 sama dengan 57. Nah, ini merupakan hasil dari matriksnya yang kita ambil, dan pembagian R11 sampai R13-nya itu hasil totalnya, yang dimana contohnya 4 dibagi 57 sama dengan 0,07. Begitupun X2-nya yang dimana kita ambil juga dari matriks dan hasilnya kita bagi sampai dengan X4-nya. Nah, maka matriks ternormalisasinya sebagai berikut. Nah, yang sudah dicantumkan juga. Nah, yang kedua itu menghitung matriks ternormalisasi yang terbobot untuk
bobot yang sudah ditentukan. Nah, Y11, Y12, Y13, Y21, Y22, Y23, Y31, Y32, Y33, Y41, Y42, Y43. Yang dimana kita mengambil perkaliannya dari kriteria yang sudah kita tentukan yang pada berikut ini. C1-nya 1, C2 0,05, C3 0,5, dan C4-nya 1. Nah, setelah itu kita hitung pun hasil dari perkaliannya. Nah, sehingga hasilnya sebagai berikut, yang dimana tabel matriks ternormalisasinya Muhammad Khairul terdiri K1, K2, K3, dan K4-nya sudah tercantum 0,07, 0,03, 0,075, 0,006. Begitupun dengan Abdullah dan Amina. Yang ketiga itu menghitung solusi idealnya, yang dimana hasil dari tabel matriks ternormalisasi kita hitung jumlah maksimalnya dan jumlah minimumnya. Nah, yang keempat itu menghitung jarak solusi ideal D plus dan jarak solusi ideal D min. Nah, DI plusnya itu sudah tercantum juga rumusnya, yang membedakannya itu hanya D plus dan minusnya. Nah, setelah kita hitung ditambah, kita hitung juga total hasil akhirnya, yang dimana DI plusnya itu 0,027 dan DI minnya itu hasilnya 0,058. Nah, menghitung nilai referensi setiap alternatif dengan rumus PI sama dengan DI per D minus ditambah D plus, PI sama dengan 0,076 per 0,076 ditambah 0,022 ditambah 0,774. P2 nya itu 0,069 per 0,69 ditambah 0,01, 0,874 lah merupakan hasilnya. P3-nya itu 0,058 per 0,058 ditambah 0,07 sama dengan 0,84. Nah, ini merupakan hasil dari datanya tersebut. Nah, maka dari nilai V, jarak kedekatan setiap alternatif terhadap solusi ideal diperoleh pada nilai V2 yang memiliki nilai terbesar, sehingga yang akan dipilih sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar adalah Amina. Nah, karena merupakan nilai yang terbesar dan yang kita inginkan. Mungkin cukup segitu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.